Halo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, teman-teman, salam hangat selalu dari saya dan juga semoga sehat selalu tentunya. Saya di sini ingin mengulas sedikit mengenai makalah tugas besar saya yang berjudul Menjadi Pribadi yang Mendengarkan bagi Teman Sebaya. Dan saya di sini mengambil topik mindful listening. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fathrohman Mulyana dengan NIM 12022110151 dan saya dari kelas SI 4507. Langsung saja ya, dimulai. Yang pertama ada latar belakang. Di sini saya mengambil topik mindful listening dikarenakan saya merasa teman-teman saya rata-rata memiliki kecenderungan untuk tertutup kepada keluarganya. Soal masalah pribadi mereka tentunya, khususnya, dan lebih memilih untuk membicarakannya kepada saya atau teman-teman lainnya. Itu terkadang menjadi kekhawatiran bagi saya, karena saya sering merasa apakah saya sudah layak menjadi pendengar yang baik, dan saya harap menjadi orang yang bisa meringankan masalah mereka, atau bahkan memberi solusi atas masalah mereka. Maka dari itu, saya ambil contoh di sehari-hari saya mengenai apa yang saya akan bahas ke depannya. Di next saja ada yang namanya contoh kejadian sehari-hari di sini. Kayak di awalnya tuh, mengapa saya lebih memilih bercerita kepada teman? Atau saya ambil dari sini kasusnya adalah teman-teman saya mengapa lebih memilih untuk bercerita kepada saya. Yang pertama mungkin adalah mudah. Dikarenakan ketika berbagi cerita kepada teman, kita ini terkadang merasa ingin dipahami, terima seutuhnya, dan dihargai perasaannya maupun pemikirannya. Hal-hal ini yang menjadikan mengapa bercerita ke teman yang tepat menjadi pilihan untuk dijadikan tempat curhat. Lalu poin kedua ialah mereka ini tidak menghakimi kamu. Mau kamu memiliki latar belakang yang seperti apapun, mau kamu sedang melakukan apapun, mau kamu memiliki keadaan yang bagaimanapun juga, ya mereka tetap akan menerima. Karena mereka ini teman kamu dan itu menjadi poin plus bagi teman dalam hal bercerita soal masalah. Beda halnya jika ke orang tua yang saya masukkan di poin ini adalah terkadang mereka ini seperti di poin pertama nih mereka cenderung menunggu untuk menjawab, bukan untuk memahami. Maksudnya apa? Jadi misalkan saya nih pernah nih, ketika saya ingin bercerita tentang masalah pribadi saya kepada orang tua, mereka awalnya terlihat seperti sedang mendengarkan. Namun, apakah kalian pernah mendengar pepatah soal kalimat di mana apapun kalimatnya itu tidak akan berguna jika berada di sebelum kata tapi. Poin saya di sini adalah maksudnya walaupun sebanyak apapun saya berusaha menjelaskan tentang kondisi saya atau keadaan saya untuk masalah tersebut, orang tua selalu saja menemukan alasan untuk membalikan keadaan kepada saya. Ya, mungkin itu adalah salah satu rasa kasih sayang mereka, cara mereka untuk menunjukkan rasa kasih sayang mereka. Tapi kadang saya berharap saya bisa bercerita kepada orang tua saya halayaknya seperti saya bercerita kepada teman-teman saya. Oke, lanjut ke poin kedua, ya ini orang tua selalu benar. Maksudnya apa nih? Saya taruh tanda petik di sana karena ini tuh uh, memiliki arti yang cukup ambigu. Dalam artian orang tua selalu benar ini apapun yang orang tua katakan, kalian harus mendengarkannya sebagai anak. Wajar karena orang tua memiliki pengalaman dan mungkin ya karena pengalaman mereka lebih banyak dan mereka merasa lebih mengerti dengan apa yang kalian sedang hadapi, maka mereka merasa apapun yang disarankan oleh mereka itu harus dilakukan. Dan menurut saya, dan menurut pengalaman saya, tidak selamanya orang tua selalu benar. Namun, kalian juga sebagai anak harus merespek orang tua. Maka dari itu, saya lebih memilih untuk nge-share pengalaman atau nge-share cerita dan masalah saya kepada teman-teman saya karena mereka kadang come up with a solution. Mereka datang dengan solusi yang sebenarnya terkadang tuh tidak terlalu tepat, namun bisa membantu karena pada ujung-ujungnya saya ada apapun masalahnya, saya jatuhnya ke mereka ceritanya. Karena mereka mendengarkan, bukan untuk menunggu untuk memberikan apa namanya? Bukan menunggu untuk menjawab. Mereka tuh mereka mendengarkan dan menunggu memberikan solusi yang terkadang bagi saya tuh ya
tepat. Oke, cukup dari sini. Kita lanjutkan ke pembahasan. Di sini kita terjun nih ke apa saja nih yang diperlukan seseorang agar mempunyai skill mindful listening. Nah, sebelum masuk ke situ, adapun arti dari mindful listening itu sendiri. Mindful listening ialah mendengarkan secara seksama dan memberikan respon atau tanggapan yang tepat. Nah, berikutnya ada yang dinamakan namanya jenis mindful listening. Jenis-jenis mindful listening di sini ada pun namanya tuh content listening, critical listening, dan empathic listening. Sabar nih, kita satu-satu bakalan dibahas sedikit-sedikit. Jadi ketika lawan bicara sedang berbicara, maksud dari jenis mindful listening ini agar kita tidak sekedar mendengarkan, namun bisa memahami dan nantinya bisa memberikan respon yang terbaik. Dan merupakan tujuan dari mindful listening. Yang pertama, mendengarkan isi dari konten yang akan kita dengarkan. Maksudnya konten listening ini adalah memahami dan menguasai pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Lalu ada yang namanya mendengarkan secara kritis atau critical listening. Memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara, termasuk maksud dan motifnya juga. Yang ketiga ada yang namanya mendengarkan dengan empati atau empathic listening. Memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara. Sudah cukup mengerti di sini? Kita lanjut ke konsep dan definisi. Konsep dan definisi menjadi pendengar yang baik dan tidak menghakimi orang terlalu dini. Sebelum itu ada yang namanya quotes, ya tadi kelewat. Quotes hari ini yang saya ambil sebagai sekedar pengingat saja nih ya. Yang ditampilkan di sini artinya cukup menurut saya cukup dalam karena the most basic of all human needs is the need to understand and be understood. The best way to understand people is to listen to them. Yang artinya adalah cara terbaik untuk mengerti seseorang adalah dengan mendengarkannya. Jadi memanglah penting ya untuk mendengarkan seseorang itu agar kita bisa mengerti apa yang sedang mereka bicarakan dan apa isi hati mereka. Lanjut ke slide yang tadi, ada konsep dan definisi. Menjadi pendengar yang baik dan tidak menghakimi orang terlalu dini. Maksudnya apa nih? Seperti yang tadi saya paparkan, bahwa mindful listening ini adalah teknik mendengar yang bukan hanya sekedar mendengarkan, namun juga memahami sekaligus menguasai apa yang dibicarakan lawan bicara dan diharapkan bisa memberi respon yang bermanfaat. Adapun cara mendengarkan secara efektif, yakni diawali dengan pertama adalah diawali dengan hadapi pembicara dulu dan pertahankan kontak mata. Bersikaplah penuh perhatian, namun tetap santai, penuh perhatian tapi rileks. Ya, tetap berpikiran terbuka juga, open mind, open your mind. Maksudnya apa nih? Biasanya ada yang orang ngomong, kamu kok orangnya nggak terlalu open mind sih, kok pemikiran tertutup. Maksudnya apa nih? Kayak dengerin dulu aja apa yang mereka ingin bicarakan, tanpa menghakimi dulu. Dengarkan tanpa melompat ke kesimpulan. Jadi stay open your mind. Mendengarkan tanpa menghakimi orang lain. Itu intinya kan. Pastikan di setiap jeda lontarkan pertanyaan, berikan feedback kepada lawan bicara kalian agar Anda juga bisa tetap memahami apa yang lawan bicara Anda bicarakan. Perhatikan apa yang tidak dikatakan pada isyarat nonverbal dan perhatikan apa yang tidak dikatakan juga pada pemberitahuan nonverbal. Jadi tidak selalu harus diucapkan, namun lihat dari gestur tubuh orangnya. Itulah sedikit cara mengenai mendengarkan secara efektif. Jadi, kesimpulannya adalah agar bisa menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman kita yang terkadang hanya terbuka kepada orang-orang tertentu, biar kamu tidak merasa, aduh bagaimana ya caranya saya bisa menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman saya. Terkadang saya rasa saya hanya mendengarkan secara kosong dan tidak bisa memberikan feedback yang baik bagi mereka. Ini nih caranya yang tadi saya bahas. Jadi belajar memahami agar dipahami adalah langkah pertama untuk menjadi pribadi dengan mindful listening. Dilanjut dengan berhenti menilai orang terlalu dini. Ketika mereka mulai terbuka tentang diri sendiri, mendengarkan isi dari apa yang mereka bicarakan, dan benar-benar mendengarkan daripada hanya sekadar mendengarkan kosong saja. Mulai paham? Jadi
dan juga dengan niat mendengarkan untuk bersimpati. Jangan lupa untuk mempelajari bagaimana sih caranya bisa memahami orang setiap kalian mendengarkan cerita mereka. Saya sudah cukup nih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saran dan kritik selalu terbuka bagi saya. Saya Fatroman Mulyana. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.